Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Nobosorakui, jumpa lagi di channel Nobosorakui. Bersama cegah stunting dan obesitas, menjadi tema di peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini, Sobat Nobosorakui. Selain obesitas, masalah gizi stunting memang masih perlu mendapatkan perhatian dari para orang tua. Menurut dokter spesialis anak Dr. Meta Hanindita, SP.A.K, kondisi tubuh yang pendek karena kekurangan nutrisi berkepanjangan. Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, stunting terjadi ketika panjang dan tinggi badan berada di bawah -2 standar deviasi. Stunting ini bisa terjadi terutama di 1000 hari sampai 5 tahun, tapi paling besar terjadi di 1000 hari pertama sejak janin di dalam kandungan sampai usia 2 tahun, kata Meta. Stunting perlu diwaspadai ya, Sobat Nobosorakui. Untuk masalah gizi ini, Sobat Nobosorakui enggak boleh sembarangan percaya dengan mitos terkait stunting. Nah, berikut mitos dan fakta terkait stunting pada anak, seperti dijelaskan Dr. Meta. 1. Faktor lingkungan bisa menjadi penyebab anak stunting. Faktor lingkungan memang bisa menjadi penyebab anak stunting, Sobat Nobosorakui. Tapi, ini adalah salah satu faktor dari banyak penyebab kondisi ini. Stunting ini biasanya berhubungan dengan faktor sosioekonomi, nutrisi ibu hamil lemah, penyakit atau infeksi berulang, dan praktik pemberian makan kurang tepat, ujar Meta. Lingkungan tentu ada pengaruh. Salah satu faktor risiko stunting adalah penyakit atau infeksi berulang yang bisa disebabkan lingkungan, seperti kurang higienis. Lingkungan memang berperan, walaupun faktor penyebab terbesar karena praktik pemberian makan tidak tepat pada bayi dan anak, sambungnya. 2. Stunting bisa disebabkan faktor genetik. Dr. Meta menjelaskan, stunted atau pendek bisa disebabkan karena banyak hal, bukan hanya kekurangan nutrisi. Stunted juga dapat disebabkan karena gangguan hormonal dan genetik, Sobat Nobosorakui. Nah, untuk mengetahui apa anak benar-benar stunting karena faktor penyebab ini, Sobat Nobosorakui sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis anak ya. Dokter akan menganalisis panjang atau tinggi anak dilihat dari kurva pertumbuhan. Jika ada riwayat kenaikan berat badan dan tinggi badan terhambat, ini mungkin stunting. Tapi untuk membedakannya harus konsultasi dulu ke dokter anak, ujar Meta. 3. Susu bisa dijadikan terapi untuk anak stunting. Penyebab stunting harus dipastikan melalui konsultasi dan pemeriksaan ke dokter anak ya. Anak yang sudah dipastikan stunting memang bisa diberikan susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus, PKMK, atas indikasi dan resep dokter. Meta mengatakan, PKMK bisa dikatakan sebagai obat terapi stunting. Tapi, bila anak menolak diberikan PKMK, dokter mungkin akan memasang selang di hidung untuk memasukkan nutrisi ke lambung anak. Susu PKMK tinggi kalori memang dianggap sebagai terapi, tapi syaratnya harus atas indikasi, resep dari dokter spesialis anak, dan pengawasan dokter. Ini diperlakukan setidaknya sama seperti obat, kata Meta. 4. Konsumsi minyak ikan bisa bantu atasi stunting. Kandungan minyak ikan memang bagus untuk perkembangan otak anak. Bila Sobat Nobosorakui ingin memberikannya ke anak, sebaiknya tidak dalam bentuk kapsul ya. Kandungan minyak ikan memang bagus untuk perkembangan otak anak. Bila Sobat Nobosorakui ingin memberikannya ke anak, sebaiknya tidak dalam bentuk kapsul ya.
5. Penyebab speech delay pada anak adalah stunting. Salah satu penyebab atau gejala yang bisa ditimbulkan stunting adalah keterlambatan perkembangan atau developmental delay. Tapi, belum tentu speech delay atau keterlambatan bicara berhubungan langsung dengan stunting. Speech delay bisa disebabkan karena banyak hal, Sobat Nobosorakui. Penyebab paling sering adalah anak kurang mendapatkan stimulasi. Apakah stunting berhubungan dengan speech delay? Itu belum tentu karena penyebab speech delay itu banyak sekali. Tapi paling sering karena kurang stimulasi, bukan karena stunting atau kekurangan nutrisi, ungkap Meta. Itu dia tadi 5 mitos dan fakta seputar stunting menurut dokter anak. Sobat Nobosorakui sudah tahu belum?